Untuk hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning, ya, problem based learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti akan ada masalah yang akan saya berikan sama kalian. Kemudian itu kita akan pecahkan secara bersama-sama. Bisa pahamin ya? Bisa. Oke. Sebelumnya saya tanyakan dulu, semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke. Untuk hari ini kita mulai pembelajaran. Namun sebelumnya kita awali dulu dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan berdoa yang akan dipandu langsung oleh Arya Dika. Silakan. Arya Dika akan pandu sesuai dengan agama Islam ya. Silakan Arya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi sekali sari wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Insyaallah apa yang akan kita pelajari pada hari ini itu bisa kalian terima dan bisa bermanfaat untuk kita semua ya, untuk kalian dan untuk saya juga. Dan kemudian untuk pertemuan kita kali ini saya ditemani oleh teman saya Ibu Nansila TK. Beliau adalah seorang guru dari SMP Muhammadiyah Kota Gorontalo dan saya sendiri dari SMP Negeri 10 Kota Gorontalo. Dan nama saya semuanya pasti tahu dan bisa baca juga, saya pakai papan nama sekarang, jadi Katrina Mufodi, pengajar di SMP Negeri 10 Kota Gorontalo. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk pada materi bangun ruang sisi lengkung ya, materi bangun ruang sisi lengkung, materi kelas 9 semester genap. Oke. Nah, apa kompetensi yang akan kita kuasai setelah menerima pembelajaran ini? Jadi kompetensi dasar yang harus kalian ketahui itu ada dua. Yang pertama tentang pengetahuan, di mana kompetensi dasar pengetahuan adalah membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung. Jadi bangun ruang sisi lengkung itu ada tiga, ada tabung, terucut, dan bola. Kemudian untuk KD keterampilan yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, tabung, terucut, dan bola, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Ini KD yang harus kita pelajari, yang akan kita pelajari. Kemudian apa tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini? Nah, tujuan yang pertama, jadi dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik atau kalian diharapkan dapat mengetahui definisi luas permukaan bola. Jadi apa itu luas permukaan bola? Apa yang akan dihitung di permukaan bola itu? Kemudian yang kedua, menemukan dan membuktikan rumus luas permukaan bola. Jadi yang kedua, kalian harus bisa menemukan rumus luas bola. Rumus luas bola itu sudah ditentukan, sudah didapat dan sudah ditemui oleh orang-orang terdahulu, ya. Tapi kalian diharapkan dapat menemukan bagaimana cara sampai dapat rumus itu. Kemudian kalian bisa buktikan bahwa rumus luas bola itu sama dengan ini. Bisa ya? Ya. Oke. Yang terakhir, kalian bisa menemukan solusi atau dapat memecahkan masalah yang akan kita pelajari atau yang akan saya sajikan. Tadi kan saya bilang pembelajaran ini adalah pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi ada masalah yang akan saya sampaikan dan tujuannya kalian bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bisa paham ini? Bisa. Oke. Next ya. Oke, kita akan ingat kembali. Sebelum kita masuk ke materi utamanya, kita ingat kembali sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang materi. Ada yang masih ingat? Materi apa? Sebelum materi ini, hari ini kan kita mau pelajari luas lingkaran. Sebelum luas lingkaran ya, kalian sudah tahu luas lingkaran. Ada yang ingat luas lingkaran apa? Ayo, siapa yang tahu luas lingkaran?
Luas lingkaran sama dengan, oke silakan minta. Luas lingkaran sama dengan pi kali r pangkat 2. Iya, bagus. Tepuk tangan ya. Kalau ada yang bisa menjawab silakan beri tepuk tangan untuk dia. Atau bisa juga jempol yang banyak. Saya punya 2 jempol, kamu boleh tambah jempol saya. Oke. Nah, selain lingkaran, sebelum bola kalian sudah mempelajari yang namanya tabung. Tahu apa itu tabung? Atau siapa yang bisa memberikan contoh tabung dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalian? Botol, oke bagus. Kaleng susu, oke bagus. Apa lagi? Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada yang tahu contoh tabung? Gelas, bagus. Apa? Galon, oke, galon air ya, aqua. Nah, oke. Itu contoh-contoh tabung. Dan di sini ada model tabung. Ini di meja ini sudah ada, saya sediakan, ini adalah model tabung. Jadi tabung itu seperti ini ya. Ya. Sekarang kalau yang ini, apakah bisa dikatakan tabung? Ya. Kenapa tidak bisa dikatakan tabung? Iya. Tahu dari mana ini kerucut? Oke, ini tidak bisa dikatakan tabung. Kenapa? Saya bilang tabung seperti ini. Tabung itu yang alas dan tutupnya harus kongruen atau sama besar, sama bentuk sama besar, yaitu bentuk lingkaran. Ukurannya harus sama. Sementara ini dia sama-sama lingkaran alas dan tutupnya, tapi tidak sama besar atau tidak kongruen, yang di bawah kecil, di atas besar. Sehingga ini dia dikatakan kerucut, tapi namanya kerucut terpancung atau kerucut yang dipotong. Kerucut yang dipotong ujungnya. Oke, itu tabung ya tadi. Nah, kalau menentukan luas tabung, kita bisa menggunakan jaring-jaring tabung. Ya, kita bisa menggunakan jaring-jaring tabung. Ada yang masih ingat luas tabung? Luas tabung adalah 2 PR dikali R sama D. Siapa yang bisa menyempurnakan? Coba Jessica. Luas tabung sama dengan 2 PR dikali R tambah D. Jadi luas tabung adalah 2 PR kali R tambah D. Oke, untuk memperoleh luas tabung kita bisa menggunakan jaring-jaring tabung, ya kan? Karena ketika ini tabung ini kita belah atau kita buka, ini akan membentuk bangun datar, ya. Dia akan membentuk bangun datar. Ini contohnya, kalau kita gulung seperti ini akan membentuk tabung, ya kan? Ketika kita buka, ini akan jadi persegi panjang, dan atasnya, kalau ini ada tutup, atasnya itu kan jadi lingkaran, bawahnya juga jadi lingkaran. Maka luas dari tabung itu bisa dicari dengan menggunakan jaring-jaring. Nah, demikian juga dengan tabung, kerucut. Ini kerucut. Kerucut juga bisa ditentukan luas dari kerucut dengan menggunakan jaring-jaringnya. Ya, jaring-jaringnya. Ini contoh kerucut, kamu tahu kan? Kerucut. Kerucut itu sama dengan apa? Contohnya tempat es krim, ini ada kerupuk es krim ya. Kalau pasti semua pernah makan es krim. Kemudian kopi ulang tahun, pernah lihat? Ya. Ada pernah lihat yang di jalan ini? Polisi. Iya, yang polisi punya ini, itu juga bentuk kerucut. Oke. Nah, luasnya ini PR kali R tambah S. Ini bisa dicari dengan menggunakan apa tadi? Jaring-jaring atau kerucut yang dibuka. Kita bisa hitung dengan menggunakan jaring-jaring. Nah, tapi kalau bola bisa kita tentukan jaring-jaringnya enggak? Jaring-jaring itu ketika kita buka, dia akan membentuk beberapa bagian yang akan membentuk bangun datar. Kalau bola kita buka jadi apa dia? Ketika dibuka ini akan tetap jadi lengkungan, ya kan? Kecuali ini kita potong-potong kecil-kecil sekali, kita buka, itu akan membentuk, bisa kita susun menjadi persegi panjang juga boleh, tapi dia tetap ada lengkungan. Jadi bola itu tidak punya jaring-jaring yang ideal. Makanya untuk menemukan luas bola, rumus dari luas bola itu kita tidak bisa menggunakan jaring-jaring, ya. Nah, bagaimana kita bisa menemukan ini? Nah, kita akan pelajari ini.
Oke, next. Saya akan berikan masalah seperti tadi saya bilang, kita akan belajar dengan PBL, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, saya sajikan satu masalah untuk kalian. Saya minta Zakir, silahkan dibaca masalahnya yang ada di papan tulis atau di slide ya. Saya besar suara. Tangki penyimpanan gas alam cair berbentuk bola dengan jari 70 meter.
Diameter 6, berarti jari-jarinya berapa? 3. Jadi kalau diameter 6, jari-jarinya berarti 3. Silakan buat lingkaran dengan jari-jari 3. Gunakan lembar kerjanya di belakang. Gunakan jari-jari 3, gambar lingkaran sebanyak 2 saja. Ini kau tetap lanjutkan membelah. Ini hasil atau produk dari kelompok kolum. Luas.
tinggi itu T tinggi, jadi dia sudah ganti di situ jadi 2R. Pertama itu adalah kelompok unsur, jadi disilakan untuk kelompok unsur silakan ditulis di papan tulis, kemudian dijelaskan di papan tulis bagaimana sampai menemukan rumus luas bola. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pendapat dari Archimedes menurut Archimedes. Luas bola sama dengan 2/3 kali L luas tabung. Sama dengan 2/3 kali setengah bola dapat menutupi bola. Di sini satu bola dapat menutupi 4 lingkaran. Kemudian bola sama dengan 4 kali luas lingkarannya dengan luas dengan rumus luas sama dengan 4 kali PR pangkat 2. Luas Demikian pendapat dari Archimedes bahwa luas bola itu luas bola adalah PR pangkat 2. Nah, sekarang 6 PR pangkat 2 itu dari mana? Luas tabung. Di sini luas bola sama dengan 2/3 kali luas tabung. 2/3 sama dengan 2/3 kali 6 PR pangkat 2. 6 PR pangkat 2 itu dari mana? Dari awal. Luas tabung siapa yang ingat? Siapa yang ingat luas tabung? Rumus luas tabung apa? 2PR kali 2PR kali R tambah T. Nah sekarang di sini langsung jadi 6 PR pangkat 2. Dari mana 6 PR pangkat 2? 6 PR pangkat 2 didapat dari rumus 2PR R tambah T, atau bisa juga 2PR sama dengan R tambah 2R, atau sama dengan 2PR sama dengan 3R pangkat 2. Udah jadi 2 kali 3 6 jadi bola. Itu luas tabung ya. Jadi luas tabungnya sama dengan 6 menit. Setelah diuraikan ternyata ketika T-nya diganti dengan 2R begitu. Iya. Kita tulis di situ luas tabung L tabung di depan 2PR kali L tabung. L tabung sama dengan 2PR kali R tambah T di depan. Di depan. Jadi luas bola dapat berapa? Luas bola dapat 4 PR
Oke. Jadi itu penjelasan dari kelompok unsur bahwa rumus dari luas bola itu diperoleh 4 pi R pangkat 2. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Karena masing-masing kelompok ini beda kan? Ya. Beda kegiatan. Ada yang mau bertanya tentang kegiatan yang diselesaikan oleh kelompok unsur? Ada yang mau bertanya? Yang lain rumusnya sama didapat? Rumus bolanya tetap sama 4 pi R pangkat 2. Rumus bolanya berapa? 4 pi R pangkat 2 sini dapat? Oke. Sekarang kita lihat penjelasan dari kelompok volume, disilakan. Oke, silakan Elsa. Bagaimana kegiatan yang kamu sudah selesaikan? Silakan dilaporkan kegiatan yang sudah kau selesaikan, hasilnya bagaimana dan apa yang kamu dapatkan. Di sini kita baru menemukan rumus ya, baru menemukan rumus. Oke, silakan Elsa. Kegiatan yang kamu kerjakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok volume ini memperhatikan hasil kami membelah dua bagian. Kemudian kami membuat lingkaran dengan diameter sama dengan diameter bola. Dan kami menggunakan kecil kecil. Dan ternyata setengah bola dapat mengikuti dua lingkaran yang sama dengan diameter bola. Jadi satu bola dapat mengikuti dua lingkaran yang sama dengan diameter bola. Dengan demikian kami memperoleh luas permukaan bola sama dengan 4 kali luas lingkaran atau 4 kali PR pangkat 2. Kolom. Hasil kegiatannya di mana bahwa kegiatan yang sudah mereka lakukan yaitu mencoba menggunting bola, setengah bolanya menjadi bagian yang kecil-kecil sekali dan kemudian mereka gunakan untuk menutupi dua buah lingkaran. Ternyata setengah bola sama dengan dua buah lingkaran luasnya, yang mana luas lingkaran jari-jari lingkaran sama dengan jari-jari bola ya, sama. Oke, sehingga dua lingkaran luasnya sama dengan setengah bola. Berarti kalau 4 bola sama dengan 4 lingkaran sama dengan 1 bola. Ya, berarti luas bola sama juga dengan 4 kali luas lingkaran. Oke, baik. 4 kali luas lingkaran itu berarti sama dengan apa? L sama dengan 4 pi R pangkat 2. Oke, bagus. Terima kasih untuk kelompok unsur volume ya, maaf, untuk kelompok volume. Dari kelompok unsur ada pertanyaan tentang kegiatannya mereka, karena kalian kan tidak sama kegiatan. Ya. Sebetulnya yang mau bertanya kegiatan mereka itu bagaimana? Ada? Oke, kalau demikian untuk kelompok terakhir silakan dari kelompok luas disilakan kita selesai. Bola jadi berapa rumusnya? Jadi apa? Luas permukaan bola sama dengan 4 pi R pangkat 2. Oke. Jadi sekarang seperti ini. Semuanya mohon perhatiannya. Jadi ternyata dari 3 kegiatan tadi, yang pertama dengan menggunakan pendapat si Archimedes bahwa luas bola sama dengan 2/3 dari luas tabung. Dengan menggunakan bola sama menggunakan jarum, ternyata rumus bolanya sama. Rumus luas permukaan bolanya tetap 1 ya? Ya. Apa rumusnya? Ya, luas permukaan bola adalah L bola sama dengan 4 pi R pangkat 2. Oke, ini rumus yang kita dapatkan. Nah, sekarang kita sudah menemukan rumus, tapi masalah yang saya sajikan tadi itu belum diselesaikan. Belum selesai sampai di sini kegiatan kita. Masih harus menyelesaikan masalah yang tadi. Nah, tadi saya sudah sampaikan ke kalian, setelah kalian menemukan rumus dari luas bola, silakan selesaikan masalah yang sudah saya sajikan di awal. Ada yang sudah selesai?
Kelompok mana yang sudah selesai masalah yang kita mau pecahkan hari ini? Masalah yang saya sajikan tadi, di mana ada tangki gas yang berbentuk bola, ya kan, yang berisikan gas alam yang cair, gas alam cair. Kemudian supaya dia tidak akan membeku, dia akan diisolasi. Kemudian berapa isolasi yang dibutuhkan dan berapa banyak biaya yang dibutuhkan. Siapa yang sudah menyelesaikan masalahnya? Oke, silakan Nurita, silakan jawab di papan tulis. Yang lain perhatikan, kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya, jangan takut bertanya. Diketahui jari-jari 70 meter. Lalu diketahui luas bola 4 IR pangkat 2. B biaya isolasi per meter 4 kali IR pangkat 2. Biaya isolasi apa lagi? Selesaikan dulu luasnya. Selesaikan dulu luasnya. Itu bagaimana? Sama dengan 88 kali 700 dengan 61,600 yang merupakan hasil luas. Lalu sama dengan luas bola saya 61 kali 600 kali dengan biaya isolasi per meter 100.000 sama dengan 6 gitu ya 950.
maka hasil biaya isolasi per seluruh jumlah hasilnya menjadi 6 miliar 160 juta. Oke, masih di situ dulu ya. Sekarang coba semuanya mohon perhatian. Sekali lagi, jadi ini hasil dari pekerjaan kelompok unsur ya. Bahwa masalah yang tadi, yang saya sajikan tadi, kelompok unsur mendapatkan yang pertama luas bola atau luas tabung gas ya. Luas tabung gas itu diperoleh 61.600. Ini 61.600 apa? Ya pakai satuan ya, satuannya meter pangkat 2. Jadi 61.600 meter pangkat 2. Ditulis dulu sini. 6 meter pangkat 2. Oke, itu untuk luas tabung gas. Oke, kemudian biaya isolasinya didapat 6 miliar 160 juta rupiah. Oke, dari hasil yang telah disampaikan, yang telah dipaparkan oleh kelompok unsur, apakah ada pertanyaan dari kelompok volume dan luas? Oke, silakan kelompok luas ditanyakan. Siap-siap ya jawab ya. Saya mau bertanya, kenapa 22 Kalau 22 kali 10 itu dari hasil 70 bahagi 7? 70 bahagi 7 dia jadi 10, maka jadi 4 kali 22 kali 10 kali 70. Oke, next masih ada pertanyaan dari kelompok. Oke, silakan Cindy dari kelompok. Silakan Cindy, apa yang mau ditanyakan? Kalau biaya isolasi sama dengan luas bola kali titik itu berapa? Titik-titik itu merupakan diameter 100.000. Jadi sulit di situ. Titik-titik itu diganti ya dengan biaya isolasi. Ya, biaya isolasi saja. Gitu. Jadi pertanyaannya di sini, apa titik-titik itu? Ya kan? Harus jelas ya. Jadi di situ harus jelas. Oke, jadi dari hasil yang diperoleh ternyata biaya yang dibutuhkan untuk mengisolasi atau untuk membungkus tadi ya bola. Saya pinjam bolanya tadi, Tamsin. Jadi biaya isolasi yang dibutuhkan untuk membungkus atau mengisolasi permukaan tabung gas. Ya, tabung gas tadi ternyata yang dibutuhkan adalah 6 miliar 160 juta rupiah. Ini hasil dari kelompok unsur. Kelompok volume dan luas dapat berapa? Kalau kelompok volume hasilnya berapa? Biaya yang dibutuhkan? Sama, berapa? Iya, 6 miliar 160 juta rupiah. Jadi ini milik perusahaan yang besar ya. Sampai miliaran omsetnya yang bukan omset, modal yang harus dikeluarkan. Oke, Dita dapat berapa? Kelompok luas, Arya Dita dapat berapa? Sama? Tidak ada perbedaan? Oke. Dengan demikian masalah yang saya sajikan tadi itu selesai. Kita bisa selesaikan ya masalah yang tadi dari hasil percobaan kalian. Dan untuk Nur Intan kita beri aplaus dulu untuk Nur Intan. Untuk semuanya beri aplaus untuk Nur Intan. Terima kasih. Nur Intan silakan kembali ke tempat. Oke, ada pertanyaan lagi dari masalah yang tadi yang saya sudah sajikan? Sudah jelas semua? Masalahnya sudah terjawab? Sudah ya? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Sudah cukup? Oke, kalau demikian kita lanjutkan lagi materinya sedikit lagi setelah. Oke, setelah rumus luas kamu sudah dapat. Ini ada contoh soal menghitung luas permukaan bola. Jadi tadi kalian sudah bisa memecahkan masalah yang sebenarnya itu adalah masalah yang agak rumit ya, sedikit rumit karena di situ sebenarnya ada di masalah yang sudah disampaikan tadi ada derajat Celcius di situ, tapi kita tidak gunakan, ya kan? Kita tidak menggunakan yang negatif 160 derajat Celcius. Kenapa? Karena memang kita tidak butuhkan dia.
itu kan cuma sebagai pengecoh bahwa di soal itu yang ditanya cuma biaya isolasi yang dibutuhkan untuk mengisolasi si gas tadi, tabung gas tadi, gitu ya. Oke, jadi masalah yang tadi kamu sudah bisa selesaikan, maka untuk menghitung luas berikut pasti kalian bisa. Perhatikan, yang diketahui di soal ini apa? Hitunglah luas bola di samping. Tinggi bola berarti sama dengan apa? 10 cm berarti sama dengan diameter ya. Diketahui diameter bola adalah 10 cm. Diameternya 10 berarti jari-jari berapa? 5 cm, bagus. Oke, bagaimana kita bisa menghitungnya? Perhatikan caranya. Sama dengan yang sudah kalian kerjakan tadi, masalah yang sudah kalian kerjakan, bahwa jari-jarinya adalah 5 cm, maka luasnya menggunakan PR 4 PR pangkat 2. Oke, sehingga kita substitusi nilai R jadi 4 Pi kali 5 pangkat 2, hasilnya adalah 100 Pi. Di sini kalau kita mau selesaikan juga boleh. Di sini tidak diselesaikan. Ini langsung, kenapa jadi 100? Ada yang tahu kenapa ini jadi 100? 5 kali 5 kali 4. Iya, 4 kali 25 ya. 5 pangkat 2, 25 kali 4, 100. Oke, kemudian ini 100 Pi. Kita bisa selesaikan. Pi itu tadi berapa nilainya? Nilai Pi ada yang ingat? 22/7 atau 3,14. Nah ini bisa kita tulis 100 dikali 3,14 atau 314. Ini menggunakan cm berarti cm pangkat 2. Ingat satuan dari luas. Saya ingatkan satuan dari luas itu adalah bujur sangkar atau pangkat 2. Cm pangkat 2, meter pangkat 2, desimeter pangkat 2. Jadi satuan panjang yang tadinya satuan panjang meter, cm itu kalau jadi luas, satuan luas dia jadi pangkat 2. Oke, jadi itu salah satu contoh yang menentukan luas permukaan bola. Ini oke. Jadi tadi setelah contoh soal yang saya berikan, dan silakan kalian mencoba-coba soal-soal yang ada kaitannya dengan luas bola. Silakan share, silakan browsing di google.com banyak. Kemudian boleh juga kamu cari buku paket yang ada kaitannya dengan materi ini. Kemudian boleh juga cari-cari caranya di YouTube. Jadi perbanyak referensi ya, perbanyak referensi. Jangan berhenti sampai di sini. Yang saya berikan cuma satu masalah tadi, tapi di luar sana ada banyak masalah yang terkait dengan bola. Bukan cuma satu masalah tadi saja, ada banyak masalah. Dan kalau kalian banyak berlatih, kalian banyak mengulang, insya Allah semuanya bisa. Ya, jadi dari dari sering mencoba, insya Allah bisa. Allah bisa karena biasa, ya. Allah bisa karena biasa. Jadi kamu akan bisa karena biasa mencoba. Silakan cari di referensi banyak, di Google ada, di YouTube banyak, di buku paket ada. Silakan cari materi yang tadi ya. Masalahnya bukan cuma satu saja yang saya berikan, tapi ada banyak masalah, berbagai macam masalah terkait dengan luas bola. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, silakan kamu kerjakan tugas ini. Saya sudah kirim di classroom kalian, dengan link http://gg tugas bangun ruang sisi lengkung. Kemudian jangan lupa isi daftar hadir yang hari ini ya. Ada daftar hadir, linknya juga saya sudah bagikan. Silahkan diisi dan nanti akan saya cek siapa yang hadir hari ini. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyampaikan apa saja yang kita dapatkan hari ini dari kelompok volume? Kira-kira bisa menyampaikan apa yang kita peroleh pada pembelajaran hari ini?
Oke, dari yang saya pelajari, saya dapat menambah wawasan saya tentang pelajaran ini. Dari kesimpulan ini, saya mendapatkan luas permukaan bola adalah luasan bidang yang membentuk permukaan bola. Terus dari pelajaran ini, saya mendapatkan rumus tabung yang merupakan 6 PR pangkat 2 dan luas bola PR pangkat 2, dan dapat saya memecahkan masalah yang telah dikasih guru. Oke, kita beri aplaus untuk Nur Intan Tawape. Jadi itu hasil yang dia dapatkan hari ini ya. Dan apa yang dia rasakan? Dia merasakan bahwa hari ini dia mendapatkan wawasan tentang bola ya. Dia mendapatkan wawasan dan ilmu yang baru tentang bola. Dia juga dapat mengingat kembali apa yang namanya luas tabung, dapat mengingat kembali yang namanya luas lingkaran, dan yang paling utama dia bisa dan semuanya bisa ya menyelesaikan masalah yang telah saya sajikan pada hari ini. Oke, dari kelompok sini mungkin Nur Hayati, Gita atau Alia Dika ada yang mau menyampaikan hasil yang kamu peroleh hari ini? Dengan mengetahui definisi luas permukaan bola, menemukan dengan membutuhkan rumus luas permukaan bola, dengan pembelajaran mengetahui definisi. Dalam pembelajaran kali ini saya merasa senang sekali karena saya bisa mengingat kembali rumus luas lingkaran, tabung, dan luas bola. Dapat mendapatkan luas bola. Oke, itu pendapat dari Arya Dika. Terima kasih untuk semuanya yang sudah memberikan apresiasi tentang pembelajaran kita hari ini. Baik, kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini, yaitu luas permukaan bola. Kita pelajari hari ini kan adalah luas permukaan bola. Luas permukaan bola itu adalah luas selimut ya, sama juga dengan luas selimut, di mana rumusnya adalah 4. Siapa yang tahu? Rumus luas bola sama dengan 4 PR pangkat 2. Oke, kemudian kita juga dapat menyelesaikan masalah yang sudah saya sajikan, bahwa biaya yang dibutuhkan, biaya isolasi yang dibutuhkan untuk mengisolasi satu tabung gas yang punya diameter 70 meter itu dibutuhkan 6.160.000.000. Nah, itu yang bisa kita simpulkan hari ini. Oke, dengan demikian pembelajaran kita hari ini selesai. Dan sebagai informasi selanjutnya, informasi berikutnya saya sampaikan bahwa pada pertemuan berikut kita akan mempelajari tentang volume bola. Jadi setelah kalian mempelajari luas bola, kita akan mempelajari volume bola. Nah, di volume bola lagi itu ada rumus tersendiri lagi. Nanti kita akan coba lagi dengan cara-cara seperti yang kita kerjakan tadi, dengan masalah yang berbeda dengan tadi. Dan sebagai pesan saya ingatkan kembali, karena kalian sudah kelas 9, saya ingatkan kembali untuk memperbanyak membaca, berlatih. Silakan mencari berbagai referensi, banyak di sekarang elektronik, semuanya tadi sudah mencoba mencari informasi melalui HP di google.com, dan sekarang juga saya sudah memberikan materi-materinya di Google Classroom, silakan digunakan ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita berikan aplaus dulu ya. Aplaus yang paling meriah. Coba semuanya memberikan aplaus yang paling meriah. 1, 2, 3. Oke, kita
Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, dan yang alhamdulillah kalian sudah belajar hari ini. Insya Allah apa yang kita peroleh hari ini itu bermanfaat dan insya Allah berbekas di kepala kita semua. Amin. Jadi jangan cuma di sini sudah tahu bahwa rumus luas itu adalah luas bola dalam pangkat 2 sampai di rumah selalu lupa lagi. Ya, oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini, dan saya tutup dengan satu kata. Satu kalimat ya, bukan satu kata. Never walk off because it is the key to achieve all your dreams. Jangan pernah kehilangan harapan karena itu adalah kunci untuk meraih semua mimpimu. Jadi itu pesan dari saya. Untuk hari ini pembelajaran kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih.